Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah studi keislaman yang berjudul Kesetaraan Gender dalam Islam. Tak kenal, maka ta'aruf. Nama anggota kelompok: 1. Mifdatul Husna dengan NIM 1262042010052. 2. Septiana Sintadewi dengan NIM 1262042021130. Dalam Islam sudah ramai dibicarakan banyak orang. Banyak yang bisa kita gali dan pelajari seputar masalah ini. Untuk lebih mengetahui nilai-nilai serta kandungan di balik isu yang bergema tersebut lewat kacamata Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika isu gender diangkat, yang timbul dalam benak kita adalah diskriminasi terhadap wanita dan penghilangan hak-hak terhadap mereka. Gender yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan, baik dari kalangan akademisi atau dari kalangan yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang memicu kehadiran isu gender tersebut di dunia ini. Tentunya para orientalis yang berbasis misionarisme ini ingin mendiskreditkan umat Islam dengan mengangkat isu ini dalam berbagai tulisan dan buku atau artikel-artikel yang menyudutkan dan memberikan opini secara sepihak tentang Islam dan gender. Pengertian gender. Dalam buku Women's Study Encyclopedia, gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, mentalis, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Sejauh ini, persoalan gender lebih didominasi oleh perspektif perempuan, sementara dari perspektif pria sendiri belum begitu banyak dibahas. Dominannya, perspektif perempuan sering mengakibatkan jalan buntu dalam mencari solusi yang diharapkan, karena akhirnya berjuang pada persoalan yang bersumber dari kaum laki-laki. Ada beberapa fenomena yang sering kali muncul pada persoalan gender. Konsep kesetaraan gender dalam Islam. Dalam realita masyarakat telah lama muncul pandangan yang tidak proporsional dalam memahami perbedaan jenis kelamin sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender. Realitas seperti ini sudah barang tentu memerlukan perjuangan dari semua pihak, baik laki-laki dan perempuan, untuk dapat berubah persepsi miring terhadap perempuan selama ini. Dalam ajaran Islam, perempuan punya kedudukan yang setara dengan laki-laki sejak abad 14 yang lalu. Al-Quran telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Al-Quran memandang sama kedudukan laki-laki dan perempuan. Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, persamaan antara bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan dan merendahkan seseorang hanyalah nilai ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah. Permasalahan gender. Ada banyak isu-isu atau masalah dalam permasalahan gender. Yang pertama, isu penciptaan manusia, bahwa ciptaan Tuhan yang utama laki-laki, bukan perempuan. Karena perempuan diyakini telah diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Karenanya, secara ontologis, ini bersifat derivatif dan sekunder. Yang kedua, perempuan adalah penyebab kejatuhan diusirnya manusia dari surga dan bukannya laki-laki. Rifat menolak interpretasi yang selalu memojokkan wanita. Menurutnya, tidak ada konsep kejatuhan dalam Al-Quran karena tidak ada dosa asal. Dan yang terakhir, perempuan diciptakan tidak saja dari laki-laki, tetapi juga untuk laki-laki, yang membuat eksistensinya semata-mata bersifat instrumental dan tidak memiliki makna yang mendasar. Ketidakadilan gender atau bias gender. Adapun pandangan dasar atau mitos-mitos yang menyebabkan munculnya ketidakadilan terhadap perempuan. Yang pertama, keyakinan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan dianggap sebagai makhluk kedua yang tidak akan mungkin ada kehadiran laki-laki. Karenanya, keberadaan perempuan hanya sebagai pelengkap dan diciptakan hanya untuk tunduk di bawah kekuasaan laki-laki. Yang kedua, keyakinan bahwa perempuan sebagai sumber dari terusirnya manusia, yaitu laki-laki, dari surga, sehingga perempuan dipandang dengan cara benci, curiga, dan jijik. Bahkan lebih lagi,
perempuan dianggap sebagai sumber malapetaka. Gender dalam Islam. Dalam Islam sebetulnya tidak mengenal istilah gender, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal tingkatan takwa dan surga, juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal soleh. Islam mendudukkan perempuan dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam menempatkan perempuan pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas 2. Dalam Islam sesungguhnya perempuan itu dimuliakan.